Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Aan Automobil. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengganti puli kompresor tanpa harus menguras freon dan menggantinya kembali. Dengan demikian akan memangkas biaya dari penggantian puli kompresor tersebut. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Perjalanan kurang lebih seperti biasa 1 jaman. Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi mobilnya. Oke, langsung saja kita bongkar satu persatu. Pertama-tama kita lepas grill depan dengan menggunakan obeng min. Selanjutnya nanti kita akan bongkar bumper. Setelah grill terlepas, selanjutnya kita lepas bumper. Pertama-tama lepas baut sisi kanan, posisi di atas roda depan kanan dengan menggunakan obeng plus atau kunci 10. Nanti dilanjut di sisi yang kiri. Lepas juga baut pada bawah bumper dengan menggunakan kunci 10 pada sisi kiri dan sisi kanan. Serta lepas juga beberapa klip yang ada di bawah bumper dengan menggunakan obeng min. Pastikan kembali baut dan klip sudah terlepas secara keseluruhan. Tarik perlahan bumper ke depan. Dan bagi mobil Anda yang ada fog lampnya, jangan lupa lepas soket kabel fog lamp kanan dan kiri. Langkah selanjutnya, lepas tangki washer yang berada di sisi kanan mobil dengan menggunakan kunci 10. Pada video ini terlihat posisi tangki washer berada di sisi kiri. Sebenarnya posisinya berada di sisi kanan karena saya menggunakan kamera depan sehingga gambarnya terbalik. Langkah berikutnya yaitu melepas fan belt. Gunakan kunci fleksibel 13 agar mempermudah dalam prosesnya. Caranya, kendorkan mur 13 pada puli tensioner yang letaknya di bawah alternator dengan menggunakan kunci fleksibel 13. Pada proses ini, teman-teman harus lebih berhati-hati. Jangan sampai mur 13 tersebut selek sehingga bisa memperlambat proses perbaikannya.
Nah, setelah itu teman-teman baru bisa mengendorkan baut setelan tensioner atau memutar ke arah kiri seperti pada video ini sampai posisi fan belt benar-benar kendor dan bisa dilepas menggunakan tangan. Oke teman-teman, lanjut pada bagian intinya, yaitu melepas puli kompresor AC yang di dalamnya terdapat magnetic clamp. Untuk mobil all new Livina, dia menggunakan baut 10, sedangkan untuk tipe lama atau yang oldnya atau versi 2013 ke bawah, dia menggunakan kunci L. Caranya bisa dilihat seperti pada gambar. Masukkan kunci 10, tahan puli dengan menggunakan obeng main, dan hentak perlahan sampai bautnya kendor. Jika bautnya sudah kendor, teman-teman bisa menggunakan kunci 10 dan ratchet agar mempermudah dalam melepas baut tersebut. Bisa juga ditahan dengan menggunakan obeng agar puli tidak ikut berputar. Nah, jika bautnya sudah terlepas, maka teman-teman baru bisa melepas input sub dari puli kompresor tersebut. Bisa dilihat dari video ini, input subnya seperti ini. Jadi input sub ini yang menghubungkan antara puli ke kompresor AC bagian dalam. Langkah berikutnya, teman-teman bisa melepas snap ring dengan menggunakan kunci eksternal snap ring. Lepas puli kompresor AC dengan menggunakan pipa panjang atau extension, atau juga teman-teman bisa menggunakan alat-alat yang menurut teman-teman mudah digunakan. Pukul perlahan dengan menggunakan palu besi pelan-pelan agar puli kompresor bisa terlepas dari magnetic clamp. Teman-teman bisa lihat pada video ini. Jadi pelan-pelan saja sampai benar-benar terlepas. Kita ambil pulinya. Jadi yang dimaksud puli kompresor ini teman-teman. Di dalam puli kompresor AC terdapat bearing puli kompresor. Jadi ketika mesin hidup, posisi AC off, jika terdapat bunyi kasar, kemungkinan bearing puli kompresor aus. Setelah puli kompresor AC dilepas, maka akan terlihat magnetic clamp dari puli kompresor AC. Seperti ini magnetic clamp-nya. Jadi teman-teman harus bisa bedain antara magnet atau puli kompresor. Itu dua komponen yang saling berbeda namun dalam satu kesatuan. Langkah selanjutnya, lepas snap ring magnetic clamp agar magnetic clamp bisa terlepas dari
kompresor AC. Ini bentuk dari snap ring. Fungsi dari magnetic cloth, ketika AC on, maka akan timbul magnet sehingga antara puli kompresor dan input sub akan terhubung. Selanjutnya, lepas baut pengikat kabel dari magnetic cloth. Untuk magnetnya tinggal diambil, jadi tidak sesusah melepas dari puli kompresornya. Ini adalah magnetic cloth, jadi teman-teman bisa lihat kondisinya sudah angus terbakar. Jadi sudah tidak berfungsi seperti biasanya. Untuk solusinya harus diganti karena tidak bisa di repair. Kita buka terlebih dahulu magnetic clothnya yang baru. Kebetulan kita pakai merek Calsonic. Untuk teman-teman bebas mau pakai merek Nis, Denso atau merek yang lainnya yang dirasa sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi ini adalah input subnya. Dilanjutkan ini puli kompresornya. Ada bearingnya, kondisi bearing baru. Dan di bawahnya ini adalah magnetnya. Jadi ada 3 item yang kita ganti. Lanjut ke proses pemasangan. Perlu diingat teman-teman, di sini ada ring. Ring ini berfungsi untuk mengatur celah antara puli dengan input sub. Jadi jangan terlalu renggang dan jangan terlalu sempit agar kompresor AC bekerja dengan normal. Lanjut ke proses pemasangan. Di sini ada nok. Nok ini harus sesuai dengan yang di sini agar magnetic cloth tidak bergeser. Kita coba posisikan dulu sampai ketemu posisinya sesuai. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah sesuai, dia tidak akan bisa bergeser. Lanjut, kita pasang snap ringnya sebagai pengunci. Pakai kunci eksternal snap ring. Nah, seperti ini prosesnya. Agak pelan-pelan masangnya karena posisi yang agak sempit. Sambil ditahan di sisi lainnya. Nah, kalau udah terpasang seperti ini, udah terkunci. Kita coba pastikan di sisinya agar benar-benar masuk pada noknya. Kita coba lagi, pastiin benar-benar kenceng. Langkah berikutnya kita pasang puli kompresor AC. Bisa dilihat seperti video ini. Posisikan agar rata sehingga nanti kalau kita ketok pakai palu, bearing benar-benar masuk. Nah, seperti ini caranya. Jadi palu karet atau plastik bisa dipakai buat menahan, dipukul menggunakan palu besi. Atau teman-teman kalau ada alat yang lain yang dirasa lebih bagus, silahkan dipakai. Kita coba cek noknya apakah sudah sesuai. Kalau belum, bisa kita lanjutkan, pukul pakai palu.
Nanti jika knocknya udah sesuai, baru kita pasang pakai snap ring sebagai penguncinya. Nah, ini teman-teman snap ringnya. Kita pakai kunci eksternal snap ring untuk memasangnya. Caranya seperti pada video ini. Jadi untuk pemasangan ini mudah, nggak terlalu sulit karena posisinya di bagian luar. Lanjut ke pemasangan terakhir, yaitu input kompresor AC. Caranya tinggal dimasukkan aja, diposisikannya sesuai. Nanti tinggal dibaut. Pastikan juga di baut ini ada ringnya. Menggunakan kunci 10 seperti tadi, kita kencangkan bautnya. Pakai ratchet agar lebih mudah prosesnya. Sampai benar-benar kenceng. Nanti juga bisa ditahan pakai obeng main agar pemasangan bisa kenceng seperti pada video ini. Jadi untuk proses ini teman-teman harus benar-benar yakin bahwa bautnya kenceng agar tidak terlepas saat mobil dipakai. Selanjutnya kita bisa pasang kembali fanbelnya. Bisa dilihat seperti video ini untuk prosesnya. Setelah terpasang, kita coba putar-putar manual untuk mengecek apakah fanbel sudah pada posisinya. Nah teman-teman, kita bisa kencangkan lagi mur 13-nya dan kita bisa setel dari ketegangan fanbel sampai benar-benar sesuai dengan spesifikasinya. Lakukan langkah seperti pada video ini. Setel kembali melalui baut penyetelan yang berada di sisi depan dengan menggunakan kunci 13 sambil kita cek ketegangan dari fanbelnya. Kalau masih kurang bisa dikencangkan lagi. Kalau dirasa sudah kencang, kita bisa lanjutkan dengan mengencangkan mur 13 pada puli tensioner tersebut agar tidak lepas. Bisa kita pastikan kembali ketegangan dari fanbelnya. Cara pengecekan bisa dilihat pada video ini.
Nah, langkah terakhir sebelum teman-teman pasang bebar, kita bisa melakukan pengecekan kompresor AC dengan melakukan aktivitas BCM secara manual. Tutorialnya sama seperti video yang sebelumnya. Jadi, nanti pada input kompresor, dia akan bergerak seperti pada video ini. Langkah terakhir, kita pasang kembali bumper dan grillnya, serta jangan lupa untuk memasang tangki washer. Demikian video dari saya, tutorial step by step cara penggantian puli kompresor AC. Dan bagi teman-teman, jika ada pertanyaan, masukan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terakhir, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe. Dan bagi yang sudah, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.